kini tiba saatnya acara inti, yakni ceramah agama yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh Kiai Haji Abi Hasan Basri dari Serang, Banten. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya masih belum kompak. Bo, Abi mohon dengan hormat ibu-ibu jawab salamnya yang kompak, Bu ya. Ibu-ibu yang jawab salam Abi doakan semoga suaminya banyak rizkinya. Ibu-ibu yang tidak jawab salam Abi juga Abi doakan semoga suaminya banyak istrinya. Bapak-bapak sebelah kanan semua yang hadir di sini, yuk kita kompak di dalam satu wadah salam. Pak, insya Allah dengan bersatu di dalam wadah salam kita semua akan selamat dari dunia sampai akhirat. Amin. Siap kompak di dalam salam, siap? Siap kompak dalam satu salam, siap? Aqul lakum bisalami marratan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tadi nggak mau kalah dengan tadi. Kalau tadi kori, kalau ini kari. Walhamdulillahilladzi hadana bil iman wal islam. Ya Rabbana bihaqqi nabiyyina wa bi hurmatil Qur'an ij'alna min ibadikal musyaffa'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbana bin Nabi bihaqqin Nabi inna nas'aluka ya Rabbana ij'alna min ibadika
Ini bukti kebesaran cinta masyarakat Sinar Laut terhadap Allah dan Rasulnya. Amin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin ila syekhil kiram wal muhtaram. Tentunya yang sangat-sangat abi muliakan para alim ulama, para kiai, para ustaz, wabil khusus kepada para habaib yang hadir di sini semua, yang tentunya tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Pak insyaallah yang mulia, semoga tidak mengurangi rasa hormat abi. Dan wabil khusus kepada panitia penyelenggara peringatan Maulidin Nabi kita Nabi besar Muhammad, tentunya dari warga Sinar Laut, betul? Khususnya yaitu Kota Karang, betul? Insya Allah malam ini kita semua akan menjadi saksi nanti kelak di yaumil qiyamah bahwa kita semua yang hadir di sini adalah pecinta Rasulullah. Amin. Hadirin hadirat, wabil khusus kepada aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dari RT-Des sampai RW-Des, dari Lurah-Des sampai Camat-Des, dari Dewan-Des sampai Bupati-Des, Wali Kota-Des, Gubernur-Des, semua yang hadir pasti calon kurung Dedes. Betul. Saat ini kita di atas muka bumi Allah, belum tentu sampai hari esok, siapa tahu nanti jam 12 kita di bawah bumi Allah. Paham? Kenapa? Sebab karena tiadalah yang diantri saat ini kecuali kita sedang menunggu antrian malaikat Israil. Betul? Ibu, Ibu tahu malaikat Israil? Tahu nggak, Bo? Bapak tahu malaikat Israil? Malaikat Israil adalah malaikat yang menjandakan istri Bapak. Malaikat Israil adalah malaikat yang mendudakan bapak-bapak. Malaikat Israil adalah malaikat yang meyatimkan anak saudara. Betul? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini abi niatkan ceramahnya semoga kuat sampai jam 4:30. Kira-kira ibunya kuat enggak? Punten abi mau tanya dulu, bahasa di sini yang lebih mendekati, yang lebih dimengerti bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Jawa bisa? Jawa bisa? Astagfirullahaladzim, berarti bebas pulsa ya. Insyaallah, insyaallah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum abi berbicara lebih jauh tentang hikmah daripada peringatan Maulidin Nabi, abi ingin menyampaikan tentang masalah peringatan Maulidin Nabi yang saat ini banyak diantaranya yang menentang. Betul? Operator, abi mohon coba ini volumenya, soundnya biar kayak toa dikit, biar jelas, biar transparan kayak toa. Itu abi masukannya ya, biar jelas kata-katanya, biar artikulasinya jelas. Satu ya, satu, oke, sip. Ojo diadu-adu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati peringatan Maulidin Nabi banyak orang yang mengatakan bid'ah. Itu sudah bukan rahasia umum lagi, katanya peringatan Maulidin Nabi itu bid'ah. Padahal kalau kita kaji isinya peringatan Maulidin Nabi itu tidak ada yang bid'ah. Semuanya alal haq, jelas atas dasar Al-Quran dan hadis. Pertama, masyarakat Sinar Laut mengadakan peringatan Maulidin Nabi itu adalah dibacakan Al-Quran. Betul? Baca Al-Quran itu bukan barang baru, saudara.
Nabi Muhammad melakukan dan memerintahkannya. Betul? Itu satu. Yang kedua, masyarakat Sinar Laut mengumpulkan saudara seiman seislam di satu tempat. Tujuannya adalah silaturahmi dalam rangka memperingati Maulidun Nabi. Silaturahmi juga bukan barang baru, bro. Betul? Silaturahmi itu perintah Allah dan Rasulnya. Rasulullah melakukan dan memerintahkannya. Dua. Dan yang ketiga, lihat. Ini apa? Ini sodakohnya panitia peringatan Maulidun Nabi. Sodakoh itu bukan barang baru. Sodakoh itu bukan bid'ah. Sodakoh itu perintah Allah dan Rasulnya. Rasulullah memerintahkan dan melakukannya. Aku ini punya hadis soalnya. Udah berapa? Tiga. Dan nanti akan ditutup doa oleh salah satu di antara kesepuhan para alim ulama dan habaib. Betul? Nah, berdoa itu bukan barang baru, goblok. Berdoa itu perintah Allah dan Rasulnya. Astagfirullah. Udah berapa? 4. Dan di sini Abi ceramah, diadakan tabligh akbar, ceramah agama, menyampaikan firman Allah dan syiar Allah. Dakwah, ceramah, pengajian itu bukan barang baru, itu bukan bid'ah, itu perintah Allah dan Rasulnya. Goblok. Udah berapa? 5. Dan mereka sering mendebat setelah dijawab dengan sekian dalil hadis dan alasan tidak bisa diterima. Mereka pun masih bersabda, tapi kan Haji, Allah dan Rasulnya tidak melakukannya. Kata siapa? Kata siapa Allah dan Rasulnya tidak memperingati Maulidun Nabi? Kata siapa? Mereka yang menentang peringatan Maulidun Nabi itu orang-orang bodoh yang ngajinya nggak sampai. Subhan. Punten pakai para habaib, kita tengok sejarah, ya. Di saat Nabi Muhammad akan dilahirkan ke muka bumi, betul? Itu ada yang namanya api Persia yang tidak pernah mati selama-lamanya. Ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan ke muka bumi, api Persia itu dimatikan oleh Allah sebagai memuliakan akan lahirnya Nabi Muhammad. Itu artinya apa? Allah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Itu Allah. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad akan lahir ke muka bumi, seluruh petekong yang ada di dunia, seluruh patung berhala yang ada di muka bumi dihancurkan semua oleh Allah, sehingga tidak ada yang tersisa satu pun petekong di muka bumi. Itu Allah memuliakan akan lahirnya Nabi Muhammad. Goblok. Mereka masih juga belum terima. Abi-abi, apakah Nabi Muhammad sendiri melakukan? Melakukan. Kita tengok sejarah. Nabi Muhammad itu puasa Senin Kemis. Saat itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Kemis? Apa jawabnya? Aku puasa hari Kemis karena hari Kemis adalah laporan amal. Maka aku puasa agar ketika amal itu dilaporkan kepada Allah dalam keadaan baik dan husnul khatimah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Jawab.
sudah peringatan Maulidun Nabi, tidak ada yang bid'ah. Betul Pak Kiai? Subhanallah. Makanya kalau ada yang orang yang menentang peringatan Maulidun Nabi, berarti menentang silaturahmi, berarti menentang sedekah, berarti menentang baca Al-Quran, berarti menentang berdoa, berarti menentang ceramah. Barang siapa yang menentang Al-Quran, menentang sedekah, menentang ceramah, menentang silaturahmi, berarti menentang Al-Quran. Barang siapa yang menentang Al-Quran, berarti murtad. Berarti barang siapa yang menentang peringatan Maulid Nabi, itu orang murtad. Allahu Akbar. Abaikan iman si murtad. Biarkan dia tidak mau memperingati Maulid Nabi, tunggu saja tanggal mainnya. Demi Allah, tidak akan pernah ada orang yang masuk surga, tidak akan pernah ada kecuali orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Sedangkan orang yang pantas mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, siapa mereka yang pantas mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Siapa? Tentunya adalah pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Lanjut. Selawat kita sebelum lanjut istighfar dulu sama-sama yuk. Lanjut. Hari pengen ngobrol dulu sama ibu-ibu ya. Bu, ibu pengen masuk surga? Jawab, ibu pengen masuk surga. Yang gak jawab berarti gak pengen masuk surga. Ibu pengen masuk surga? Gampang. Tidak ada manusia yang paling gampang masuk surganya kecuali ibu-ibu. Silakan dibuka hadisnya. Ayyuma mro'atin natak wajaujuha rodin anha dakholatil jannah. Beres. Dimana ibu-ibu pengen masuk surga, cukup nurut sama suami. Beres. Gampang kan, Bu? Gampang kan, Bu? Apa? Nurut sama suami. Nurut lillah. Nurut lillah. Bu, fa innahu jannatuki wa naruki. Suamimu adalah surgamu, suamimu adalah nerakamu. Banyak wanita masuk surga gara-gara nurut sama suami. Juga banyak wanita jadi penduduk neraka gara-gara melawan sama suami. Ibu-ibu jangan mentang-mentang rajin sholat, rajin ngaji,
Ibu walaupun rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin puasanya, rajin sedekahnya, kalau melawan sama suami haram masuk surganya. Tanya sama Pak Kiai, sok silakan. Makanya jujur, hadisnya sahih Pak Kiai, sahih Bukhari Muslim. Neraka itu paling banyak isinya ibu-ibu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Kalau nggak salah, waktu Isra Mi'raj ya, waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melihat penduduk neraka paling banyak adalah ibu-ibu, betul? Nah, itu ditanya sama Nabi Muhammad, ya Jibril, kenapa di neraka paling banyak penduduknya ibu-ibu, kaum wanita? Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu penduduk neraka kebanyakan wanita, itu adalah wanita-wanita yang suka melawan sama suami. Makanya ibu kalau pengen masuk surga udah nurut sama suami, udah itu udah nurut sama suami, udah beres. Jangan sampai ada marah dalam hati, jangan sampai ada benci dalam hati, terutama selalu tersenyum di depan seorang suami. Tanda-tanda wanita surga, setiap dipandang suaminya tersenyum. Walau berat hati ini untuk tersenyum, udah nyengir baik. Biar jadi wanita surga. Kublatuha ala jaujiha kakublati hajar aswad. Ciuman seorang istri terhadap suami itu pahalanya sama seperti mencium hajar aswad. Bayangkan saudara, ibu pengen pergi haji, ibu pengen pergi haji, pengen cium hajar aswad, punya ongkosnya untuk istri. Pengen pergi haji, pengen cium hajar aswad, pengen, punya uangnya enggak. Makanya ibu kalau pengen cium hajar aswad, pengen pergi haji, nggak punya ongkos, sudah gampang, nggak usah repot, nggak usah jauh-jauh. Ada suami tak barisin sawahku. Ada suami pulang kerja dari sawah, bukain bajunya, cium keningnya, turun ke bawah, kecup bibirnya, buka bajunya, sedot keteknya, itu asli hajar aswad cak sinar laut. Makanya ibu-ibu kalau melayani suami jangan lihat wujud suami, lihatnya Allah, lihatnya surganya Allah. Kalau lihat suami, mending suaminya mampu, mending suaminya penyayang, mending suaminya amanah, mending suaminya nggak selingkuh, lah barang suaminya kurang ajar, kita suruh nurut sama suami. Betul, betul. Jadi kalau melayani suami lihatnya Allah, lihatnya surganya Allah, lihatnya surganya Allah. Kalau ada suami di rumah nganggur, ciumin tiap hari, bikin pahala. Itu produksi pahala daripada nganggur, ciumin aja. Asli hajar aswad. Pengen masuk surga, bener pengen masuk surga, utamakan suami dalam kehidupan. Insya Allah kata Rasulullah, min ayyi abwabin sa'at, min ayyi abwabin dakhalatil jannah, dari manapun itu surga kamu mau, silahkan asal hidupmu taat dan khidmat terhadap suami. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nanti bapak-bapak nih, Pak, jangan bangga saudara jadi laki-laki. Kenapa? Sebab laki-laki harus hormat sama wanita. Karena nggak ada laki-laki luar dari pohon kelapa. Sadar sesadar-sadarnya ya, hormati dan muliakan seorang wanita. Kenapa? Sebab demi Allah kita lahir dari seorang wanita. Bahkan diancam oleh Allah, annal jannata tahta aqdamil ummahat. Surgamu wahai kaum laki-laki berada di bawah telapak kaki wanita. Siapa? Ibumu. Makanya punten bapak-bapak, punten ya. Bapak-bapak walaupun rajin pergi hajinya tiap tahun, sodakonya miliaran, sholat 5 waktunya berjamaah, muludannya akbar, umrohnya tiap bulan. Rajin puasa, rajin haji, rajin sodakoh. Kalau tidak mendapatkan ridho ibu, haram masuk surganya. Subhan. Mana pemuda, mana pemuda? Halo bro. Halo pemuda, halo. Ini Abi mau amanat ya. Karena sekarang sudah jadi ciri-ciri kiamat, orang tua pada dijadikan budak oleh anak-anaknya. Betul? Iyalah, anaknya enak-enakan sama istrinya, ibunya masuk rumah mencucunya. Suruh ngepel, suruh nungguin rumah. Kan petaka yang terjadi terhadap anak zaman sekarang. Subhan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu pengen hidupnya barokah, pengen? Pengen. Hidupnya sukses, usahanya lancar, pengen? Gampang. Gampang. Bukanlah hutan. Bukanlah hutan. Bukanlah hutan, gunung. Dasar ya. Ini sebagai peringatan aja, karena ini dari ciri-ciri kiamat zaman sekarang. Anak sudah pada berani melawan orang. Subhan. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Lancar semua. Hormati ibumu yang melahirkan. Kenapa? Sebab punten, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini adalah darah daging milik ibu. Walaupun kita didendeng, dipersembahkan kepada ibu untuk membalas jasanya, demi Allah sampai kiamat jasa ibumu tidak akan pernah terbalaskan. Punten Pak Kiai, kita ngobrol aja ya, kita mudzakarah. Nih, kullu yu'akhiru Allahu yaumal qiyamah ya'uqubataha illa uquqal walidain. Setiap dosa mabuk, dosa judi, dosa apa lagi, merampok, dosa bunuh orang, dosa tidak sholat, dosa apa aja itu nanti dibalasnya setelah mati. Illa uquqal walidain, kecuali dosa durhaka kepada orang tua, maka Allah membalasnya tidak harus nunggu mati. Hidup akan dipotong oleh Allah. Halo pemuda, hormati ibumu. Mas ya, sebesar apapun kita cinta kepada anak istri, jangan sampai membutakan hati kita, jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada ibu. Setuju? Kalau pemuda nanti bikin rumah, ya berarti kalian harus mampu membuat istana untuk ibumu. Kalau bikin rumah 2 nggak mampu, cukup rumah 1. Tapi tolong, yang menguasai rumahmu itu adalah ibumu, bukan istrimu. Halo? Hai manusia,
silahkan tanyakan ibu. Pengorbanan ibu, subhanallah, segala sesuatunya sisa bekas anak, betul. Hartanya habis bekas modalin, tenaganya juga sisa, lumlai, lemes bekas ngurusin. Lihat yang tua-tua pada peot tempok-tempok. Itu bekas siapa? Itu bekas siapa? Itu sisa siapa? Sisa kita. Berapa tahun menghisap darah ibu? 2,5 tahun darahnya kita hisap. Subhanallah. Dari awal melahirkan saja kita sudah mendolimi ibu loh. Subhanallah. Pengorbanannya jiwa dan raga, betul. Bukan saja sampai barangnya sobek, darah itu bahkan. Ini berbicara saudara, agar kita ini melihat betapa mulianya seorang ibu. Udah. Woi. Yang namanya ibu walaupun segala-galanya habis gak pernah nuntut, betul. Seorang ibu, bapak yang namanya orang tua, apalagi anaknya ini ganteng, cantik, walaupun anaknya jelek, pesek, orang tua mah sayang aja. So, tanya sama ibu, apalagi anaknya nurut, walaupun anaknya badung, nggak untuk bilang kecanduan narkoba, mabok-mabokan, orang tua mah sayang aja. Apalagi anaknya bener, salah juga orang tua mengabela anda. Ya Allah. So, dengerin kalau ngomong anak. Tadi itu, si ganteng, si kasar. Padahal anaknya lo pesek. Si anak raja, si anak raja. Padahal anak tukang becak. Itu kenapa? Saking sayangnya orang tua kepada anak. Subhanallah, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Jangan sampai ibu mengucapkan kata-kata yang salah. Kalau sampai seorang ibu menyetuskan kata yang salah, la hijaba bainallah wa bainaha, tidak ada penghalang antara Allah dengan ibu, langsung mustajab anak itu dimanapun hidupnya. Wala. Halo. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah jangan ini ibu yang jadi nomor 2, istri yang jadi nomor 1. Itu petakannya zaman sekarang. Coba. Lanjut. Terus. Sebelum dilanjut, ayo istighfar dulu semuanya. Yuk. Astagfirullah. Hadirin hadirat, malam ini Abi tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Tolong jangan bikin mubadir peringatan ini. Ini pengorbanannya luar biasa. Ya tenaga, ya waktu, ya materi, ya tenda, segala macam, ya eson, segala macam. Ini tolong jangan dibikin mubadir. Artinya peringatan Mauludun Nabi Maghrib-Gerian, sholat orang. Peringatan Nabi Maghrib-Gerian, dikokoli jojok
dugi jojok bae diadani jojok bae ditomati jojok bae digating. Itu namanya mulutnya mubah. Mulutnya mubah. Bapak, Ibu, hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi dalam kesempatan ini ingin menekankan sholat, karena fitnah yang terbesar di muka bumi saat ini yang menjamur adalah banyaknya orang meninggalkan sholat. Betul? Bapak Ibu nggak usah ngitung berapa banyak yang meninggalkan sholat se-Indonesia. Nggak akan kehitung kalau pakai kalkulator. Betul. Terlalu banyak, nggak akan bisa koneksi. Silakan dibuktikan. Atau saudara ingin menghitung berapa banyak yang meninggalkan sholat se-Provinsi Lampung, itu pun masih terlalu banyak, saudara. Kalau pakai komputer meledak. Atau saudara mau menghitung berapa banyak yang meninggalkan sholat se-Kota Karang, itu pun masih terlalu banyak. Saudara nggak akan bisa menghitung kalau memaksa menghitung edan. Atau saudara mau menghitung berapa banyak yang meninggalkan sholat sekecamatan. Kecamatan apa ini? Kota Karang. Sumber Kecung. Sekecamatan aja. Itu pun saudara nggak akan pernah bisa menghitungnya. Nggak akan, saudara. Nggak akan terhitung. Atau saudara mau menghitung berapa banyak yang meninggalkan sholat sekelurahan Sinar Laut, itu pun masih terlalu banyak. Subhan. Coba nggak usah menghitung seprovinsi, se-Indonesia, sekelurahan, sekota, sekampung, nggak usah. Hitung saja berapa banyak yang meninggalkan sholat di masing-masing rumah. Di rumah sendiri aja masih banyak yang meninggalkan sholat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya wajar pantas kalau Indonesia semakin tahun semakin semerawut, semakin tahun semakin terang terjadi bencana, semakin tahun semakin merisaukan keimanan manusia, semakin tahun semakin resisten, semakin tahun semakin hancur, semakin tahun kita semakin menjamur, semakin tahun. Itu artinya apa? Petaka dari Allah, saudara. Ya Allah, coba Ya Allah. As-sholatu rasul amal. Sholat adalah rajanya amal. Rajanya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Kalau masyarakat Sinar Laut nanti mati, kata Nabi Muhammad, pertama yang akan ditanya adalah urusan sholat. Kalau saudara ditanya sholat lulus, lo artinya nggak pernah tinggal sholat, rajin. Sebelum waktu beduk udah di masjid, bedungnya. Enggak, ini mah benar. Ini masyarakat apa? Kota Karang ya, Sinar Laut. Abi yakin masyarakat Kota Karang, Sinar Laut kalau urusan berjamaah, paling tampil. Amin ya Rabbal. Jangan dibilang masyarakat Kota Karang, Sinar Laut, setiap waktu masjidnya penuh. Apalagi sholat subuh. Gak muat sampai seganya
rumah-rumah. Apalagi yang ada tempot. Ya, ini Andi tahu masyarakat Sinar Laut tuh begitu kalau sholat subuh ajannya siapa yang ajan itu? Pemudanya kemana? Dibangun, Pak, udah Pak, bangun Pak, itu ada orang ajan. Kata bapaknya, mana orang ajan? Itu di wong ajan. Tunggu ini sapi ngentut. Coba kalau pemuda yang ajan, kata ibu-ibunya, kata bapak-bapaknya, siap. Semangat, karena denger ajannya ada udah merangsang, bikin semangat yang dekat daripada kayak anak. Tapi tetap saudara, kalau yang malas memalas aja. Walaupun ajannya pemuda enak juga didengar, tetap sibuk membeneri sarung baik. Sejak menyesor ke dalam anu diudelik, warik minduhur ke dalam sikil, apa perjejak ke dalam tengah. Ya, mau malas memalas saya. Ayo tolong tingkatkan sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah sholat. Pertama nanti kelak di hari kiamat yang akan ditanya oleh Allah urusan sholat. Jangan tidak ditanya dulu puasa, haji, sedekah dulu dan rejak tidak ditanya. Yang ditanya pertama oleh Allah adalah urusan sholat. Sesibuk apapun lagi memacul ya. Ketika mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan kesadaran bahwa harta benda, sawah pacul yang kita bela-bela itu tidak bisa menolong kita. Betul. Ketika dipanggil Allah, tinggalkan semua kesibukan. Astagfirullah. Kadang-kadang kita tertipu dengan dunia. Betul. Pergi pagi, pulang sore, pagi nombok, sore ngitung. Betul. Banting tulang, keras keringat, mengejar harta, ngabelaan datang hiji, sampai keburu sholat, kita keburu ngaji. Betul. Alhaakumut takasur hatta surtumul. Kata Allah, kalian semua tertipu. Alhaakumut takasur, kalian tertipu. Takasur, ngejar-ngejar harta. Pergi pagi, pulang sore, pagi numpuk, sore ngitung. Betul. Banting pulang, peras keringat, kaki dari kepala, kepala dari kaki, itu ditokol, dicocong baik, dipedu, diadaan, diformat, aja terus.
Ini ciri-ciri kiamat. Manusia zaman sekarang kebanyakan yang di dalam benak pikirannya itu punten lebih mementingkan bagaimana hidup enak daripada mati enak. Benar. Yang penting bisa hidup senang, bahagia, halal, haram. Ajar dah. Penting kantong monong enak digengol. Ajar dah. Urusan belakangan wis mati dari bobong takut lah. Coba manusia, banyak manusia tersesat, banyak yang tersesat. Apakah tujuan hidupnya? Di dalam dunia. Betul. Mereka hanyalah berlomba-lomba dengan segala urusan dunia. Begitulah mereka selamanya hingga sampai ke liang kuburnya. Subhan sampai mati kata bahat azul tumor. Padahal belum sampai ke telinga kabar tentang negeri yang bakal, negeri tempat tujuan kita ke surga atau jelas, jelas, jelas. Jalan mati tidak lebih dari dua. Kalau nggak ke surga berarti nyasar ke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kudian sholatu tuqabilan husairu amali. Kalau masyarakat sinar laut ditanya sholat lulus, kulilat sokuk, kulilat anusairu amali, maka seluruh amal ibadah masyarakat sinar laut diterima semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ditanya sholatnya lulus, sehingga zakatnya nggak ditanya, puasanya nggak ditanya, mulutnya nggak ditanya, rezekinya nggak ditanya, hajinya nggak ditanya lagi, semua diterima. Zakatnya diterima, puasanya diterima, mulutannya diterima, rezekinya diterima, berumrohnya diterima, sodakohnya diterima. Ada terus. Diterima semuanya. Soheh, soheh, soheh. Ya Allah, oh, subhanallah. Wa in ruddat, wa in ruddat anosa ero awale. Tapi kalau masyarakat sinar laut ditanya sholat enggak lulus, enggak lulus, enggak lulus, karena waktu hidupnya sibuk, membela di waktu sibuk, orang ingat syarat, orang ingat mati. Subhan dipanggil oleh Allah sholat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun subuh jam 10. Ya kan capek seharian, pulang jam 12 malam. Betul? Ngebelain harta, cari harta. Akhirnya subuh kesiangan, bangun jam 10. Mending sholat kodok. Kadang-kadang gak sholat-sholat acan, langsung berangkat cari harta lagi. Allah sabar, as-sabur, maha sabar.
in ruddat. Kalau saudara nanti kelak di hari kiamat ditanya urusan sholat mogok, karena dipanggil sholat subuh, bangun subuh jam 10, betul? Dipanggil sholat duha, betul? Sholat yang ini apalagi yang nggak sholat kayak punten, kebanyakan zaman sekarang apalagi yang nggak sholat, yang sholat juga diatur Allah ngatur. Sholat subuh jam 10, sholat duha jam 2, sholat asar jam 5, sholat maghrib ada isya, sholat isya. Itu yang sholat. Kalau yang nggak sholat jangan diolong-olong. Punten saudara, Pak Kiai, punten, ini alat hak mantarokas sholatan wahidatan faqad kafaro jiharun. Barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu, maka orang itu telah menjadi kafir asli. Halo, Bapak punten ya, tadi ngomong tidak ada dosa yang paling besar di dalam Islam. Kalau musyrik bukan dosa apa ya? Kalau musyrik kafir, musyrik murtad kafir. Ini dosa. Tidak ada dosa yang paling besar di dalam Islam kecuali dosa tinggal sholat. Sahih di dalam kitab Kabair atau Majalis Susannya. Tidak ada dosa yang paling besar di dalam Islam kecuali dosa tinggal sholat. Meninggalkan sholat satu waktu itu dosanya lebih besar daripada membunuh orang 100 orang. Halo. Biasa aja kalau. Silakan tanya sama Pak Kiai. Tanya silakan. Meninggalkan sholat satu waktu itu dosanya lebih besar daripada ngejinah 100 orang. Aja. Punten udah ya, punten. Daripada tinggal sholat lebih baik minta sama Allah jadi babi. Percayalah. Daripada tinggal sholat lebih baik jadi anjing. Derajatnya orang yang meninggalkan sholat itu lebih najis daripada babi. Halo. Nih, punten, umpama ibu-ibu ya. Bu, ini ibu dari tadi gak ada suaranya. Bu, lanjut. Jangan macam-macam sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu ahli pengajian. Yang namanya ibu-ibu itu segala sesuatunya paling banyak. Pengajian paling banyak. Pengajian paling banyak. Arisan paling banyak. Kumpulan paling banyak. Pasar paling banyak. Suka korupsi. Bukan. Bu, ibu pengajian Bu ya. Betul. Makanya yakin bapak-bapak sama ibu-ibu itu pintar ibu-ibu. Ibu-ibu Al-Quran itu hafal di luar kepala. Gak percaya. Percaya nggak? Buktikan kalau nggak percaya. Nih, kalau bapak-bapak belum tentu hafal Al-Quran, ibu-ibu yakin 100% Al-Quran di luar kepala. Ayo buktikan ya, bareng-bareng ya. Nih, terusin ya kalau Abi mau. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu asli hafal Al-Quran. Sekarang saudara bapak-bapak coba hafal Al-Quran. Saya tes, nggak akan hafal Bu, nggak akan hafal. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw doa. Lanjut. Nih ya, punten. Ini ada kue yang ngasih. Bukan doa.
Nih, di dalam kitab Majalis Susania kalau nggak salah ada ya, hikayatnya Soheh. Umpama ibu keluar di pintu rumah bawa roti, ya, sebelah kanan ada orang kelaparan, nggak pernah sholat. Sebelah kiri ada anjing kelaparan. Ini roti pahalanya lebih besar diberikan kepada anjing daripada ngasih makan orang yang nggak sholat. Makanya ibu, bapak tolong ya di rumah kalau ada yang nggak sholat jangan kasih makan. Ini beras, anggolo nyonya ayam di dalammu, ya kan? Kasih bebek, kasih ayam di dalammu dipotong enak dagingnya daripada ngasih makan ada nggak dipotong siapa ayam saya. Saudara, daripada tidak sholat lebih baik jadi babi, lebih baik jadi anjing. Kenapa? Sebab babi, anjing, walaupun hidupnya nggak pernah sholat, hidupnya najis, kalau mati nggak masuk neraka. Anjing, babi, walaupun nggak sholat, hidupnya najis, kalau mati nggak ada urusan dengan munkar wa nakir. Kita manusia tidak sholat, silakan coba-coba mati. Ayo, kalau nggak jadi bongkong bagus. Subhan. Punten, jangan samakan sholat dengan yang lain. Jaga sholat lima waktu, siap. Jaga sholat lima waktu, siap. Siap. Bapak ibu jujur ya, jawab dengan jujur. Pengen hidupnya selamat dunia akhirat? Hidupnya barokah, lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Hidupnya lebih banyak senangnya daripada susahnya. Barokah lancar usahanya, matinya husnul khotimah. Pengen? Kalau pengen ikuti peraturan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang di belakang dorong semua kayaknya. Yang belakang mana ini? Bapak mohon hati sarang-sarang berzikir. Kalau ada Al-Quran dibaca, yuk sama-sama nyebut Allah. Setuju? Siap? Ini hati kayak merinding. Kalau semua yang hadir di sini, ya Allah, semua memanggil Allah. Ya Allah. Aras akan bergoyang, insya Allah malam ini di sinar laut akan berkabur rahmat hujan barokah. Ulangi balik lagi. Abi mau ngori dulu ya. Setuju? Punten Pak, abinya mau ngori dulu Pak ya. Kalau mau nitip Pak, mau ngori. Operator pakai eho. Lagunya lagu Haji Muhammad apa Haji Maidi? Dua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di belakang mau belum ada aja suaranya. Iya, Abah, punten. Sarang-sarang zikir raya. Ini mah istighfaran mana mumpung ada para kesepuhan, ada para kiai, kalau salah kan harus dibenerin. Betul. Makanya Adi berani. Kenapa? Mumpung ada banyak ulama, agar nanti ceramahnya Adi kalau salah segera dibenerin. Karena kan ini istighfaran. Siap? Siap sampai jam 5. Bentar dulu. Amarkan action dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, Rabbi subhanallah. Kontraknya sampai jam 11. Ini sudah sampai jam 12, berarti urusannya beda lagi. Ya, demi Allah Adi datang dari Banten ke Lampung ini ikhlas karena Allah. Enggak ngarepin amplopnya. Ya aja lu harus tambah isinya. Lah. Ya siap. Ini adalah Al-Quran, dengarkan baik-baik, amanah Allah. Wasta'inu bisobri wassalah. Wa ma'nahu Allahu a'lam bisawab. Kalau kita pengen selamat dunia akhirat, di dunia berjaya, makanya husnul khotimah bisobri. Pertama, manusia harus sabar, karena yang namanya hidup itu adalah masalah. Semua manusia punya masalah. Yang kaya punya masalah. Aku manusia miskin seberaya. Betul? Bisabri, hadapi segala urusan dan masalah apapun dalam kehidupanmu, kata Allah. Wassalah, tuwe picis, udah tuwe picis. Salah, punya beras, gak punya beras. Sakit maupun sehat, kaya maupun miskin, panas maupun hujan, di rumah maupun di kantor. Salah. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Kewajiban sholat itu berhentinya setelah mati. Halo? Selagi nyawa masih di kandung badan, apalagi sakitnya itu masih bisa makan pisang Ambon satu sikat. Lari gering tidak Ambon tak perlu. Gering Ambon lawang gering mau doyan mangan enggak? Itu mah gering ngoyok. Jangan tak bubur ayam minta. Nang wong ada dong kan. Itu kurang ajar jedok ngono. Punten. Abah punten bayar. Ini bukan menghina, Pak. Di dalam kitab kabair, orang yang enggak sholat itu sakitnya enggak boleh diurusin. Enggak boleh diurusin. Orang yang ngurusin orang sakit, orang yang ngurusin orang enggak sholat, sakit itu enggak dapat pahala. Matinya juga enggak boleh dilayani. Sokeh. Karena orang yang meninggalkan sholat itu udah lebih najis daripada binatang. Halo? Ibu? Wah? Tahu setan. Ini tahu setan kan? Bapak tahu setan? Tahu setan? Kenapa setan dilaknat? Sederhana, setan dilaknat gara-gara tinggal sujud satu kali. Cuma satu kali doang loh, nggak sujud. Itu dilaknat sampai hari kiamat. Kalau setan saja gara-gara nggak sujud satu kali dilaknat sampai hari kiamat, lalu bagaimana kita kalau sekali nggak sujud 5 waktu? Gak usah 5 waktu deh, udah sholat subuh aja. Sholat subuh ada berapa rakaat? 2 rakaat. Sujudnya ada berapa? 4. Berarti kalau kita tidak sholat subuh, tinggal sujud 4 kali. Setan saja nggak sujud satu kali dilaknat sampai hari kiamat. Apalagi kita kalau sekali tinggal sujud 4 kali, itu bukan dilaknat lagi, dilaknat. Makanya punten Mbah, pating satu. Tarikus sholat mal'unun ila yaumil kiamah. Orang yang meninggalkan sholat itu dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat.
Makanya kalau ada orang sholat lewat, jangan panggil mang, jangan panggil bang, hei terkutuk. Itu soheh. Soheh. Kalau saudara ingin mencirikan seseorang, wong bagus, wong jelek, orang baik atau orang buruk, gak usah dari busana. Kalau dari busana bisa tertipu saudara. Pemabuk, penjudi, penjina, pakai sorban, pakai piyama, pakai sarung sawareda, pakai BHS, jadi dari. Halo. Terus, nggak bisa. Kalau mau menilai seseorang jangan dari busana. Lihat, sholat enggak, walaupun dia itu banyak tatonya, bajunya bolong-bolong, rambutnya merah sebelah, kuning sebelah. Kalau sholat itu orang benar, kalau sholat itu orang baik. Dari ada, petiga sudah waktu tuh. Coba yang berkomentar kawan. Tapi yang orang ajan jojong baik itu gerandong. Soheh. Subhanallah. Doa. Man taraka sholatal khamsa amdan muta'ammidan jahannam. Man taraka sholatal khamsa, barang siapa yang meninggalkan sholat fajaza'uhum, maka matinya jahannam selama-lamanya. Lanjut. Sampai mana tadi? Sampai mana? Sampai mana? Bunda, ini ya Allah, Rabbi subhanallah. Apalagi kalau lihat nih, ada cerita di Al-Quran Mbak ya. Ceritanya ada orang Islam masuk neraka. Nerakanya neraka sakor yang paling dalam. Neraka sakor itu khusus diciptakan oleh Allah, siksaan yang amat pedih. Untuk siapa? Ceritanya ada umat Islam masuk neraka sakor. Ditanya oleh malaikat, masalah kakum fi sakor, kenapa kamu masuk neraka sakor? Bukankah kamu orang Islam? Bukankah ibumu Islam? Bapakmu Islam? Kenapa kamu masuk neraka sakor? Apa jawabnya? Qalu lam naku minal musallin. Ya Allah, saya mah Islam deh orang salat. Islam kokoli jojong. Subuh kesiangan, dohor kerepotan, asar di perjalanan, maghrib. Coba ibu-ibu bisa, ayo. Coba kesiangannya. Subuh kesiangan, dohor, asar, maghrib. Orang ingat jadi lebay. Jadinya yang sekarang kenapa loh? Lanjut nggak? Kalau pengen lanjut ibunya yang cetar, lihat jawabnya. Subuh, dor. Maghrib, Isya, nonton sinetron. Akhirnya nggak subuh, nggak dohor, nggak asar, nggak maghrib, nggak isya. Bablas. Selesai. Orang tenang.
temenin angin. Lanjut. Kembali kepada firman Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ini harap pelaku suara nih. Istilah orang akhir. Penerak-penerak. Bapaknya abang mau bertemu sampun sepuluh. Nasi enam lagi. Lanjut. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wadinan amin. Ampun Pak, semangat Pak. Diberi nanti ngantuk Pak. Sebab perjalanannya 1,5 jam. Endah cuman bisa. Ayo besok masih nyambung ada ya. Insya Allah besok dipanjang. Semoga kita panjang umur. Insya Allah nanti besok dipanjang disambung. Insya Allah amin. Besok insya Allah Adi akan mengupas tentang tanda-tanda kiamat dan anak durhaka. Insya Allah malam ini khusus sholat. Tolong awas, jangan tinggalkan sholat. Karena orang kalau sudah tinggal sholat itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau orang sudah tinggal sholat, jaminannya jahanam selama-lamanya. Ingat, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau orang sudah megang sholat lima waktu, dimanapun hidupnya, apalagi masih di muka bumi, walaupun di alam gaib, jaya selamat dunia akhirat. Apalagi masih di Lampung, walaupun di negeri jiran, di Amerika, di Malaysia, di Arab, dimanapun hidupnya sudah dijamin oleh Allah. Penjaga sholat lima waktu akan dijaga nasibnya, rezekinya, keluarganya, surganya. Waktu selamat dunia akhirat. Silakan buktikan kebenaran Allah Subhanahu. Nih malam ini insya Allah Abi pengen ngasih kenang-kenangan. Bapak Ibu pengen hidupnya barokah, pengen benar. Tahu hidup barokah. Hidup barokah itu badannya sehat, hidupnya senang, pikiran jembar, hatinya tenang, mau ibadah, rezekinya lancar, cukup segala-galanya. Itu namanya barokah. Barokah itu bukan banyak harta. Buat apa hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tanahnya banyak, emasnya banyak, tapi saya teruk. Buat apa? Buat apa? Mobilnya banyak, rumahnya banyak, uangnya banyak, tapi dicari KPK. Buat apa? Rumahnya banyak, mobilnya banyak, sawahnya banyak, anaknya kena narkoba. Buat apa? Halo? Anaknya banyak. Buat apa? Yang namanya barokah itu usaha lancar, sehat badan, ibadah, barokah, senang dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Sholat lima waktu ya, dijaga berjamaah dan amalkan doa yaitu lancar rezeki setiap sehabis sholat subuh 3 kali. Siap? Syaratnya, bukan ini ada syaratnya ya. Silakan saudara buktikan sebelum 41 hari mengamalkan doa ini, insya Allah akan datang keajaiban. Khususnya pemuda, semoga hidupnya sukses. Amin. Amalkan doa ini setiap sehabis sholat subuh. Syaratnya subuhnya harus berjamaah. Itu syarat utama. Jangan mimpi kalau subuhnya kesiangan, hidupnya pengen barokah. Orang yang salat subuhnya nggak berjamaah banyak masalah, hidupnya sulit, rumit. Orang yang
subuhnya kesiangan gak berjamaah di waris miskin. Ayo jaga sholat subuh berjamaah, amalkan doa ini ya. Berapa kali? 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Bukan wakina dapat. Iku betul berarti mangan. Oh, ulang lagi. Allahumma barik lana bima razaqtana wa ahlina bid-dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. 11 kali saat salat subuh ya, silakan diamalkan. Hafal semuanya? Dapat dong. Lanjut. Sekali lagi amanat Abi, jangan tinggal sholat ya. Itu aja, pegang waktu. Sholat 5 waktu, selamat dunia akhirat. Daripada tidak sholat lebih baik mati dari sekarang. Untuk apa hidup lama-lama nggak sholat? Nyunyui doang ngerakit. Hidup bagai